Itu ada dalam kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan ditulis oleh pengikutnya juga. Di antaranya tulisan terkenal daripada buku Soleh Fauzan. Orangnya masih hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Ada buku-buku yang di-share ke masyarakat, yang dibagikan ke masyarakat, terutama dulu orang haji, terjemahan itu. Di antara isinya adalah menjelaskan bahwa orang musyrik di zaman Nabi, yang diperangi oleh Nabi itu tauhidnya lebih baik dibanding orang Muslim hari ini. Saya ulang, orang musyrik yang diperangi Nabi di masa Nabi hidup, yang mereka mendustai Nabi di masa Nabi hidup dulu, itu tauhidnya lebih baik dibanding orang Muslim hari ini. Kenapa? Orang Muslim hari ini dianggap berbuat musyrik. Kenapa musyrik? Karena menjadikan perantara dalam mendekatkan diri kepada Allah, yaitu orang-orang saleh, atau bertawasul, beristighatsah, atau yang semakna dengan itu. Saya ulang, dianggap dulu orang kafir yang memusuhi Nabi, yang mendustakan Nabi, tauhidnya lebih baik keadaannya dibanding orang Muslim sekarang, yang kalau berdoa, kalau meminta kepada Allah, mereka tawasul, mereka istighatsah. Sehingga orang sekarang dianggap musyrik. Kenapa? Meminta kepada selain Allah. Orang dulu mereka tauhidnya benar. Paham dengan ini? Dua perbandingan itu ada dalam kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan ditulis oleh pengikutnya juga. Di antaranya tulisan terkenal daripada buku Soleh Fauzan. Orangnya masih hidup. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam yang ikut Nabi Muhammad, yang bersyahadat, tak akan mungkin sama dengan orang yang tidak mengikut Nabi Muhammad. Mengikut dan tak mengikut itu sudah pasti beda. Orang dahulu yang hidup semasa dengan Nabi itu, meskipun dianggap dia mengenal Allah, meyakini Allah pemberi rezeki, Allah yang mengatur semua alam, Allah yang mencipta, Allah yang menghidup mematikan, tapi dia mendustakan Nabi Muhammad. Kalau kita mengakui dan ikut Nabi Muhammad, itu sudah pasti beda. Syarat iman pertama itu adalah mengakui Nabi Muhammad. Maka orang bersyahadat mesti syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada asyhadu an la ilaha illallahnya Pak, keduanya. Orang kalau tak iman dengan Nabi Muhammad belum beriman. Bisa pula dia lebih baik keadaannya dibanding orang yang ikut Nabi Muhammad. Itu sudah masalah dalam poin itu. Mengikut Nabi Muhammad, mendustakan Nabi Muhammad, itu ada masalah. Kok bisa pula sama? Apalagi lebih baik keadaan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu dipahami bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka beribadah tidak pernah kepada selain Allah. Ibadah mereka kepada Allah. Hanya saja sebagian orang salah menangkap, salah persepsi, salah dalam menggambarkan apa yang dilakukan umat Nabi Muhammad. Tawasul dianggap minta kepada perantara, istighatsah dianggap minta kepada orang yang dituju ketika istighatsah. Umat Nabi Muhammad maupun istighatsah, mau tawasul, berdoa di masjid, doa di kuburan, doa di mana saja, minta kepada Allah. Makanya kalau ingin menghukumi orang, apa saja yang dia buat, pastikan perbuatan orang itu apa yang dia buat. Sehingga macam air depan mata kita, jelas warnanya bening atau putih atau merah atau kuning, baru hukumi air ini bening atau tidak. Jangan sampai kita tak pernah ziarah kubur, kita tak pernah melihat bagaimana umat ziarah kubur, lalu tiba-tiba mengatakan mereka adalah musyrik, mereka penyembah kubur, mereka meminta kepada selain Allah.
Klarifikasi dulu Pak, validasi dulu Pak, identifikasi dulu Pak. Apa yang dibuat orang, yang mana satu dibuat orang. Karena umat Nabi Muhammad ini secara hukum dasar dia muslim. Kalau dia muslim, akidah kepada Allah benar, sehingga setiap perbuatan dia yang nampak menyimpang itu mesti kita benarkan dalam prasangka kita. Dia mungkin maksudnya sesuai dengan keyakinan dia, cuma cara mengungkapkannya salah. Contoh real Pak, Pak sembuh sekarang Pak, alhamdulillah obatnya cocok. Pak nampak segar sekarang, alhamdulillah suplemen saya kayaknya pas dengan badan saya. Pak kenyang, enak kali makan tadi, nasinya sambalnya Apakah yang menyangka nasi? Bukan. Apakah yang menyembuhkan obat? Bukan. Yang mengenyangkan, yang menghilangkan dahaga, yang menyembuhkan Allah. Tapi Allah menjadikan hilang dahaga ketika air masuk ke tenggorokan. Allah hilangkan lapar ketika nasi, ketika snack, ketika buahan masuk dalam perut kita. Allah jadikan badan kita sehat, segar ketika obat, ketika suplemen masuk ke badan kita. Bukan suplemen yang menjadi sebab sehat, yang menjadi sebab segar, badan kita menjadi kekar dan segala macam. Kalaulah kita hukumi orang Islam berdasarkan setiap perbuatan dia, tidak kita pahami dia sebagai seorang muslim, sebagai pemahaman pertama, banyak orang Islam yang kafir. Kenapa? Dia mengatakan bahwa yang menyembuhkan dia obat. Itu kafir Pak. Yang benar, yang menyembuhkan Allah. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sembuh, kalau aku sakit, yang menyembuhkan aku dia Allah. Quran jelaskan gitu Pak. Bukan obat, bukan dokter yang cocok, bukan terapinya yang pas, bukan keadaan cuacanya yang tepat, bukan. Allah yang sembuhkan kita. Oh, bagus sekarang tumbuh bunganya, subur, nampak daunnya berkecambah. Oh, alhamdulillah turun hujan semalam. Bukan hujan yang menumbuhkan, Allah yang menumbuhkan. Sehingga dari cakap orang tadi, ini kalau dihukumi dengan hakikat tauhid, ini kafir. Kenapa? Meyakini yang menumbuhkan ada selain Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Islam ini ketika ibadah kepada Allah, berdoa meminta kepada Allah, tak ada kepada selain Allah. Ini pemahaman yang mesti kita paham pertama. Adapun perbuatan dia kalau nampak ada yang melenceng, balikkan kepada pemahaman dasar. Dia ini ahli tauhid, dia ini orang yang akidahnya benar, dia muslim. Cakap dia hanya keterbatasan lisan dalam mengungkapkan setiap yang hendak dimaksud oleh hati. Sudah menjadi tabiat manusia, kalau bercakap mengungkapkan sesuatu itu mana yang simple, mana yang mudah, mana yang murah. Dan orang yang memahami cakap biasanya dia maklum maksudnya adalah sesuai dengan yang dia pahami. Sehingga tak mudah menghukumi orang ini keluar dari Islam, dia kafir, dia menyimpang, dia menyeleweng. Nah, itu baik. Jadi husnuzan dulu dengan orang Islam. Karena kenapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka ibadah tidak beribadah kecuali kepada Allah. Beda dengan orang musyrik, memang ibadahnya itu kepada selain Allah. Kalau orang muslim ibadahnya kepada Allah, keyakinannya benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mesti kita pahami dengan baik. Kalau tidak, umat Islam ini bisa semuanya kita kafir ini. Sehingga tak ada lagi orang Islam lagi. Yang Islam dia dengan gurunya satu. Tak masuk surga kita tidak. Maka Bapak Allah Subhanahu wa taala, kita mesti hati-hati dan pahami betul apa yang kita yakini dan kita hukumkan kepada orang. Jangan mudah menghukumi orang, apalagi mengeluarkan orang dari Islam. Resikonya besar di akhirat, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Insyaallah kita lanjut di hadis berikut tentang masalah bagaimana orang yang tidak berwudu pegang Quran. Di saya hadis nomor 84. Nomor apa Sakhirul itu?
71. Faiza? 83. Berapa Pak? 83. 3 kitab, 3 nomor beda. Saya 84, Faiza 83, Ustaz Khairul 71. Yang masalah bukan pada hadisnya, cara ngitungnya. Saya ada nomor 84, beliau 83, ini masih 71. Maka jangan terlalu mudah kita berdebat gara-gara cara ngitungnya nggak sama. Karena hadis belajarnya sama juga. Kan sama baca tadi kan Pak? Ustaz Khairul sama kan? Cuma cara ngitungnya tak sama. Tak ada masalah. Yang penting hadisnya sama. Semoga manfaat. Kita sambung pekan depan. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.